Hai semua, perkenalkan nama saya Komang Sati Indiani Graha dengan NIM 171705165. Saya adalah mahasiswa dari Undiksa jurusan akuntansi. Di sini saya akan membuat video kreatif mengenai bagaimana kita bisa memahami agio dan disagio saham serta pencatatannya. Tugas ini saya buat karena memenuhi syarat tugas akhir dari teori akuntansi. Untuk kalian yang mau nonton, silakan ya dinikmati videonya. Terima kasih, check it out. Akun agio dan disagio saham terdapat di laporan keuangan pada kelompok modal. Terdapat beberapa bentuk perusahaan, salah satunya adalah perseroan. Pada bentuk perseroan terbatas memiliki sejumlah keuntungan, misalnya adanya fasilitas untuk menarik dan mengumpulkan sejumlah modal, yaitu dengan cara melakukan penerbitan saham. Ini merupakan hal yang tidak bisa dilakukan pada bentuk perusahaan yang lainnya. Bagi pemegang saham, keuntungan yang akan didapatnya dengan memiliki saham adalah pemilik saham akan mendapatkan dividen. Pengertian dividen adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham, yang besarnya akan sangat tergantung pada berapa jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut atau dengan persentase atas pemilikan sahamnya. Dengan adanya kemampuan dari perusahaan untuk membayar dividen, maka hal ini dapat menunjukkan nilai dari perusahaan atau firm value tersebut dan sangat berkaitan dengan kemampuan dari perusahaan dalam mendapatkan laba yang kemudian akan berpengaruh pada nilai sahamnya. Apabila laba yang dicapai oleh perusahaan tinggi, maka dividen yang dibayar kepada pemilik juga akan tinggi. Ini berarti bahwa nilai perusahaan juga akan tinggi. Dan tentunya harga saham dari perusahaan tersebut juga akan melonjak tinggi. Dari kondisi tersebut, bukan merupakan hal yang mengherankan apabila investor berani untuk membeli saham pada suatu perusahaan yang bisa memberikan investor tersebut dividen yang tinggi dengan harga yang tinggi pula. Agio saham merupakan selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nilai nominal. Tertulis dalam peraturan Bapepam LK nomor Kep 35 PM 2003 tanggal 30 September 2003. Agio terdiri dari dua, yaitu agio saham biasa dan agio saham treasury. Agio saham biasa yakni merupakan kekayaan bersih dari sebuah perusahaan yang diperoleh dari sebuah penilaian maupun penjualan saham di atas suatu nilai nominal. Contohnya, seperti harga jual saham di angka 5.000 per lembar, kemudian nilai nominal 1.000 per lembarnya. Kemudian, berdasarkan sebuah informasi yang sudah disampaikan, agio saham yang tercatat yakni 4.000 per lembar sahamnya. Lanjut lagi ke agio treasury, adalah merupakan saham sendiri yang sudah dibeli kembali serta disimpan dengan atas nama perseroan serta tidak dihentikan peredarannya bahkan secara formal. Contohnya, sebuah perusahaan menarik saham di angka 40.000 dari peredaran kemudian dengan harga 8.000 per sahamnya. Kemudian, merekam angka debit serta kredit yang mana untuk mencerminkan transaksi dari penarikan saham dalam posisi keuangan. Contoh pencatatan agio saham. Nela dan keempat temannya berencana membentuk sebuah perusahaan dengan setoran modal awalnya sebesar 100 miliar. Akhirnya mereka menyetorkan modal sebesar 10 miliar setiap orangnya. Dengan kata lain, modal yang saat ini terkumpul adalah 50 miliar. Maka kekurangan modal yang belum disetor adalah 50 miliar atau setengahnya. Setelah itu, mereka pun menyepakati jika perusahaan tersebut akan dibeli nominal 1.000 per lembar sahamnya. Maka, masing-masing dari mereka akan memiliki 5 juta lembar saham dengan perhitungan 5 miliar dibagi 1.000. Selanjutnya, akte notaris pun dibuat untuk kesepakatan tersebut. Lalu, bagaimana dengan sisi kekurangan modal yang belum disetor tadi? Nah, nominal 5 miliar atau serta 50 juta lembar saham dengan nilai 1.000 per lembar tersebut
disebut portopel dan akan dicatat dalam akte notaris. Seiring berjalannya waktu, ternyata perusahaan mereka cukup berkembang dan berhasil membukukan keuntungan laba bersih senilai 75 miliar selama 3 tahun. Seluruh keuntungan tersebut ternyata belum ada dividen yang dibagikan ke masing-masing pemegang saham, sehingga ekuitasnya adalah 50 miliar sebagai modal, laba ditahan sebesar 75, dan agio saham masih nol. Dari total tersebut, ekuitas yang didapat saat itu adalah 125 miliar, hasil penjumlahan dari modal dan laba ditahan. Semakin tumbuh dan berkembangnya perusahaan, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan ekspansi bisnis yang lebih besar. Tentu saja hal tersebut membutuhkan suntikan modal tambahan yang juga lebih besar. Setelah dikalkulisasikan, ternyata dana segar yang dibutuhkan untuk mendukung ekspansi tersebut bernilai 200 miliar. Akhirnya, mereka pun menyepakati untuk menjual sisa saham di portfolio senilai 50 juta lembar dengan harga 5.000 per lembarnya. Jika terserap dengan baik di pasar modal, perusahaan akan mendapat dana segar senilai 250 miliar dengan perincian 50 juta per lembar saham dikali dengan harga 5.000 per lembarnya. Kembali ke agio saham, dari harga saham mereka yang dahulu bernilai 1.000 dan kini bernilai 5.000, maka terdapat selisih nilai 4.000. Nah, selisih inilah yang menjadi agio saham. Jadi, dikalkulisasikan, perusahaan akan mendapat tambahan ekuitas dengan rincian sebagai berikut. Modal penjualan saham hasil IPO 50 juta lembar dikali dengan 1.000 sama dengan 50 miliar. Total modal keseluruhan atau jumlah dari modal yang sudah disetor ditambah modal penjualan saham hasil IPO 50 miliar ditambah 50 miliar sama dengan 100 miliar. Agio saham 50 juta lembar dikali 4.000 sama dengan 200 miliar. Dari perincian di atas, maka nilai ekuitas saham perusahaan tersebut adalah 375 miliar dengan agio saham sebesar 200 miliar suatu perusahaan. Memahami disagio saham. Istilah disagio sejatinya berasal dari bahasa Italia yang memiliki makna pemotongan atau sama artinya dengan kata diskon. Dalam bahasa Inggris, melihat namanya disagio adalah kebalikan dari agio. Agio atau agio saham adalah nilai kekayaan dari suatu perusahaan yang mana nilai tersebut berasal dari penjualan atau penilaian saham di atas nilai nominal saham yang dimiliki perusahaan. Nilai agio saham dapat diketahui dengan cara menghitung selisih antara harga jual dan harga beli saham perusahaan tersebut. Kontradiktif dengan agio saham, disagio saham adalah kondisi di mana terjadi selisih kurang dari setoran dari para pemegang saham di bawah nilai saham nominal, dengan catatan saham dilepas dengan nilai nominal atau harga pari. Berikut adalah contoh disagio saham. Misalnya, perusahaan sedang dalam kondisi merugi, padahal ingin melakukan ekspansi yang mana membutuhkan dana dari para investor. Kondisi ini tentu saja tidak memungkinkan bagi para perusahaan untuk dapat menjual sahamnya dengan nominal premium. Sehingga, yang akan dilakukan perusahaan untuk tetap mendapatkan aliran dana adalah dengan memberikan potongan disagio kepada investor, yakni saham perusahaan dijual dengan harga di bawah nilai nominal atau di bawah 100%. Nilai disagio diperoleh setelah mendebet selisih antara nominal saham dan kurs. Perolehan ini lantas dilaporkan kepada pemegang saham sehingga pemegang saham dapat mengurangi modal yang akan dikeluarkan. Definisi dari agio premium saham adalah timbul jika saham ditempatkan dengan kurs di atas 100% atau di atas nilai nominalnya. Perkiraan atau akun agio saham dikredit sejumlah selisih antara harga kurs dengan nilai nominalnya. Pada akhir periode akuntansi, pada saat melakukan penyusunan laporan keuangan, saldo perkiraan agio dibutuhkan untuk menambah modal
pemegang saham. Sedangkan untuk definisi disagio atau diskon, saham adalah timbul jika saham ditempatkan di bawah nilai nominal. Perkiraan atau akun disagio saham debit sejumlah selisih antara nilai nominal dengan harga kurs. Pada akhir periode akuntansi, saldo perkiraan disagio saham dibutuhkan sebagai pengurang modal pemegang saham. Ketika saham dijual dengan harga di bawah nilai parinya, maka saham tersebut dikatakan dijual dengan diskonto. Sebaliknya, jika saham dijual dengan harga di atas nilai parinya, maka saham disebut atau dikatakan dijual dengan premium. Nilai agio dan disagio merupakan salah satu cerminan penilaian publik atas kondisi perusahaan yang menerbitkan saham. Perkiraan lain dari modal disetor adalah modal disetor dari penjualan saham treasury. Modal disetor dapat juga berasal dari real estate yang disumbangkan dan dari penebusan saham perseroan sendiri. Agio dibedakan dari perkiraan modal saham karena bukan merupakan bagian modal besar dan banyak di negara bagian dapat dipakai sebagai dasar dividen bagi pemegang saham. Namun, apabila agio dikembalikan kepada pemegang saham sebagai dividen di kemudian hari, maka hal hendaknya dinyatakan sebagai pengembalian modal disetor dan bukunya sebagai distribusi pendapatan. Penilaian atas kebijakan akuntansi agio dan disagio saham diperlukan untuk penentuan kebijakan akuntansi atas agio akan berdampak terhadap posisi keuangan perusahaan dan selanjutnya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan investor. Contoh pencatatan jurnal agio dan disagio saham. Penjualan modal saham suatu perusahaan terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika penjualan saham lebih besar atau di atas nilai nominal, maka akan menimbulkan agio atau laba. Jadi, contoh pencatatannya yaitu sebagai berikut. Kas di debit sekian, modal saham dikredit sekian, dan agio saham dikredit sekian. Yang kedua, penjualan modal saham sama dengan nilai nominal. Jadi pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas di debit sekian, modal saham dikredit sekian. Jadi yang ketiga, jika penjualan modal saham lebih kecil atau di bawah nilai nominal, maka akan menimbulkan disagio atau merugi. Jadi untuk pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas di debit sekian, disagio di debit sekian, dan modal saham dikredit sekian. Nah, gimana videonya? Semoga kalian menikmati ya. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.